RPK, ikuti pesan misi oleh Pastor Hans Jefferson MA. Oleh anugerah kita menjadi percaya dan diselamatkan. Oleh Roh Kudus kita terima karunia-karunia untuk melayani. Karena mujizat dan berkat Tuhan kita memberitakan dan memberi supaya kita diberkati dalam segala kelimpahan. Jadilah saluran berkat buat pembangunan gereja-gereja di pedalaman dan hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala jemaat yang melayani di pulau-pulau terluar, daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Melalui Lembaga Pelayanan Kabar Baik di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1180011222281 atas nama Lembaga Pelayanan Kabar Baik. Untuk informasi misi di 0821 2545 2585. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Diberkatilah semua yang believe in Christ. Shalom, shalom sahabat RPK. Sukacita sekali bisa menjumpai sahabat RPK melalui Good News Service di Radio Pelita Kasih. Makin sehat, makin cerdas. Pastikan setiap sahabat RPK pada setiap hari Minggu jam 21 sampai dengan jam 22 bersama saya, hamba Kristus Hans Jefferson di Radio Pelita Kasih Good News Service, karena selalu ada kabar baik dari Radio Pelita Kasih. Pastikan sahabat tetap di 96.3 RPK FM dan juga audio streaming www.radiopelitakasih.com dan aplikasi RPK FM huruf besar semua. Sahabat bisa mendownload melalui Google Play Store dan mengikuti siaran Radio Pelita Kasih kapan dan di mana saja. Tetapi juga sahabat bisa mengikuti program Good News Service melalui kanal YouTube RPK FM 9630 secara live, real time, dan semua orang percaya diberkati. Dan tentunya blessed New Year's, ya, selamat tahun baru. Ya, sebenarnya anak-anak Tuhan, tahun baru dan bukan tahun baru, ya, sekali lagi ya, tahun baru dan bukan tahun baru menurut kitab suci adalah kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Ratapan 3 ayat 22 berkata, sebab kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dan rahmat-Nya tidak pernah berakhir. 2025 sudah lewat hari yang keempat sekarang 4 Januari 2026, tahunnya sudah lewat. Tetapi kitab suci berkata, kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dan rahmat-Nya tidak pernah berakhir. Katakan amin. Amin. Lalu Ratapan 3 ayat 23 berkata, nah ini ayat yang sangat dikenal karena sering dikhotbahkan di mimbar gereja, selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Jadi tahunnya mau baru, mau lama, itu tidak ada pengaruhnya dengan kasih setia dan rahmat Tuhan. Begitu fajar menyingsing, begitu every single day, setiap pagi, setiap hari, begitu pagi hari, maka kasih setia Tuhan selalu baru. Jadi mau bulan Desember, mau akhir tahun, terserah. Tidak terpengaruh kepada kasih setia dan rahmat Tuhan selalu baru. Ya,
Itu ratapan 3:23. Ayat 24 berkata, ratapan 3:24, jiwaku berkata, Tuhan adalah bagianku, oleh karena itu aku berharap kepadanya. Jadi Tuhan adalah bagianku. Memasukin tahun baru, banyak yang mendeklarasikan tahun ini ya, tahun kemenangan, tahun apa lagi, tahun great harvest, tahun tuaian, tahun apa lagi, tahun level up. Tidak ada yang salah dengan itu, tidak ada yang salah ya. Tetapi yang paling penting, yang paling esensi dalam hidup kita adalah bukan kita deklarasikan ini tahun apa ya, tapi ayat ini berkata Tuhan adalah bagianku ya. If God is for us, nah itu yang penting ya. Jika Tuhan di pihak kita, who can be against us? Siapa lawan kita? Ya, itu kan yang penting kan. Jadi sebenarnya bukan kita yang menciptakan sebuah harapan ya, tetapi harapan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau Anda berharap 2026 saya level up ekonomi, nggak apa-apa, tidak masalah. 2026 saya tidak sakit, itu tidak masalah, baik-baik saja ya toh. 2026 itu tahun Tuhan mempromosikan saya, amin, 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 amin. Tetapi yang prinsip adalah Tuhan adalah bagianku, ya itu luar biasa. Lalu ayat 25 berkata begini, ratapan 3 ayat yang ke-25 ya. Oh ini firman Tuhan ya. Jadi bukan saya menciptakan kata-kata untuk kita menjalani tahun 2026, tidak, ini firman Tuhan. Tuhan itu baik bagi mereka yang menanti-nantikan Dia, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya, kata mencari di sini adalah desire, adalah bukan mencari karena Tuhan tidak ada. Tuhan ada di mana ya lalu saya mencari? Bukan. Kata di sini adalah desire, adalah yang merindukan Tuhan, ya. Adalah orang yang punya passion itu merindukan Tuhan, ya. Tuhan itu baik bagi mereka menanti-nantikan Dia. Menanti-nantikan Tuhan itu bukan seperti kita menantikan saudara kita dari luar negeri datang, bukan. Menantikan Tuhan adalah dalam konteks waktu, ya, dalam konteks waktu, karena waktu itu kan yang menentukan Tuhan, ya, bukan kita. Jadi menantikan Tuhan adalah dalam konteks waktu, ya. Bukan Tuhan tidak ada. Oh Tuhan tidak ada. Tuhan kemana ya? Saya mau menantikan Tuhan datang. Saya kehilangan Tuhan ini. Saya tunggu Tuhan datang. Bukan begitu pengertiannya. Jadi menantikan Tuhan adalah berbicara tentang waktunya Tuhan. Nah, sahabat, kita masuk 2026 ya. Saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Barat dan Sumatera Utara masih mengalami dampak besar dari banjir bandang itu ya. Rekan hamba-hamba Tuhan di misi melaporkan untuk sementara ini ada 27 gereja yang rusak parah dan hanyut, 27 gereja. Ya, baik di Sibolga, kemudian Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan. Terima kasih untuk teman-teman dari YSH yang mengirim persembahan sebesar 82 juta langsung ya ke misi. Kemudian mengirim alat penyulingan air. Jadi air dari air hujan itu dimasukkan ke satu alat, kemudian keluar sudah bisa diminum. Itu luar biasa. Kemudian juga ada teman-teman yang menyumbang panel surya. Ini luar biasa. Padahal saya tidak pernah mengumumkan atau menginformasikan di radio Bekasi. Ini teman-teman yang punya ide, Pastor, itu kan listrik susah.
Dan memang ada beberapa daerah yang listrik susah. Bahkan ada yang sudah kirim ke Pulau Rote, luar biasa. Pastor, kami kirim atas nama Lembaga Kabar Baik. Jadi dia kirim sendiri, tapi atas nama Lembaga Kabar Baik. Terima kasih. Jadi ada alat penyulingan air, ada panel surya untuk listrik, luar biasa. Semua yang sudah diselamatkan, semua yang cinta Tuhan, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Itu artinya kita diselamatkan untuk berdampak. Sahabat, kita rehat. Bro, berhenti bentar bro. Kenapa bro? Bentar, mau buang sampah sekalian. Parah nih. Itu kan pekarangan rumah orang bro. Ada tulisannya pula, dilarang buang sampah di Sony. Sini. Ah, itu juga ada banyak sampah berserakan. Ya, tapi jangan lu ikutin yang salah dong bro. Coba kalau itu pekarangan rumah lu, gimana? Iya juga sih. Ya udah, lanjut deh. Tapi ntar mampir kalau ada tong sampah ya. Nah gitu dong, tenang, gua mampirin. Kalau perlu gua bantu lu masuk ke tong sampahnya sekalian. Ayo, stop nyampah sembarangan. Buanglah sampah di tempat yang tepat ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta. Sahabat RPK, ikuti pesan misi oleh Pastor Hans Jefferson MA. Oleh anugerah kita menjadi percaya dan diselamatkan, oleh Roh Kudus kita terima karunia-karunia untuk melayani. Karena mujizat dan berkat Tuhan, kita memberitakan dan memberi supaya kita diberkati dalam segala kelimpahan. Jadilah saluran berkat buat pembangunan gereja-gereja di pedalaman dan hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala jemaat yang melayani di pulau-pulau terluar, daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Melalui Lembaga Pelayanan Kabar Baik di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1180001122281 atas nama Lembaga Pelayanan Kabar Baik. Untuk informasi misi di 0821 2545 2585. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 96.3 RPK FM. Sahabat RPK, masih bersama saya hamba Kristus Hans Jefferson di Good News Service. Edisi hari ini minggu pertama di bulan Januari, 4 Januari 2026. Pastinya di Radio Pelita Kasih, makin sehat, makin cerdas. Saya ingatkan setiap hari Minggu jam 21 sampai dengan jam 22, sahabat RPK pasti mendengar dan menerima dan diberkati melalui program Good News Service. Sahabat, dunia tidak sedang baik-baik saja. Karena kemarin 3 Januari 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pasukan khusus Delta Force menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan dibawa ke Amerika untuk diadili dengan tuduhan kartel narkoba. Wah, ini dunia tidak sedang baik-baik saja. Menurut seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Bapak Hikmahanto Juwana, dia berkata bahwa bisa saja eskalasi perang konflik ini akan meluas kalau Cina terlibat. Karena bagaimanapun Nicolas Maduro ini sudah membuka wilayahnya untuk Cina dan untuk Rusia, bahkan ada hubungan dengan Iran. Nah, sahabat RPK coba bayangkan ya toh,
Amerika di satu sisi, kemudian berhadapan dengan Cina, dengan Rusia plus Iran misalnya. Dan ini berarti secara global dunia tidak sedang baik-baik saja. Ini baru awal 2026. Nah, nanti besok kita akan lihat saham dunia ya. Besok kita akan lihat bagaimana harga minyak. Besok kita akan lihat bagaimana kripto, US dollar, dan seterusnya. Jadi permulaan tahun 2026 indikasinya dunia tidak baik-baik saja. Anak-anak Tuhan hanya pegang firman Tuhan. Saya mau sharing dulu. Tadi pagi saya melayani di sebuah ministry tapi beribadah pada hari Minggu. Lalu ada perjamuan, kemudian ada 3 persembahan ya. Ada persembahan persepuluhan, kemudian ada persembahan umum yang dijalankan dengan kantong persembahan, dan akhirnya sesudah saya khotbah maka ada persembahan buah sulung. Ini teman-teman gereja ini luar biasa ya. Ministry. Jemaatnya banyak ya. Nah, ini luar biasa. Jadi ada persembahan persepuluhan karena ini minggu pertama. Kemudian ada persembahan umum pakai kantong, pakai amplop coklat. Kemudian sesudah khotbah ada persembahan buah sulung. Nah, ini yang menarik nih. Sesudah itu kemudian saya diajak ke makan siang. Kemudian Pak Gembala ikut atau koordinator ibadahnya ikut, kemudian ada beberapa pendiri, elders, kemudian diaken, kita bersama-sama. Nah, sambil tunggu makanan keluar, kemudian ada satu elders sekaligus pendiri pelayan ini bertanya, "Pastor, kami memang tradisinya di gereja kami ini atau di pelayanan kami lebih tepatnya, setiap minggu pertama bulan Januari kami bawa persembahan buah sulung." Pastor mengerti bagaimana tradisi Judaism, kemudian hari-hari raya di dalam perjanjian lama, hari raya yang diperintahkan Tuhan, mohon komentarnya. Nah, ini Pak Gembalanya ada di situ. Lalu saya jelaskan ya, ada masalah ini. Lalu saya jelaskan, ya kalau kita mengadakan perjamuan kudus atau bahasa aslinya disebut Seder Adonai, ya perjamuan Tuhan, pada setiap minggu pertama tidak ada yang salah di situ. Tapi dalam Kristen Mesianik, sebenarnya Mesianik tidak disebut Kristen. Mereka perjamuan itu 1 tahun 1 kali, yaitu pada waktu tanggal 14 bulan Nisan, waktu merayakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itu Seder Adonai, Seder Pesak, hanya 1 kali saja. Ya, tapi gereja bangsa-bangsa melakukan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus tidak terikat dengan itu. Ya oke, satu sudah selesai. Lalu yang kedua saya ditanya lagi, bagaimana dengan kami membawa persembahan buah sulung pada setiap minggu pertama di bulan Januari? Nah ini, ini ada gembalanya. Ini saya jawab harus penuh dengan hikmat. Kalau tidak, ini masalah ya. Karena di dalam kitab suci kita, hasil pertama dan buah sulung dalam konteks hari raya yang disebut Habikurim atau hitungan Omer yang pertama. Habikurim itu hari raya buah sulung. Zak, Zameak, Habikurim. Omer itu hitungan dari yang pertama, hitungan 1. Dengan hasil pertama,
Kan kitab suci berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saya jelaskan begitu. Muliakanlah Tuhan dengan hasil pertamamu. Artinya begini, kalau saya memulai peternakan domba, kemudian domba mana yang melahirkan anak pertama, nah itu milik Tuhan. Saya persiapkan itu untuk saya persembahkan kepada Tuhan. Di rumah Tuhan waktu itu ya, di Bukit Moria. Ya, bait Salomo dan atau bait Serubabel, bait yang kedua. Nah, atau misalnya saya orang Israel menanam jelai, gandum dan buah-buahan yang lain, delima, buah ara, buah zaitun. Nah, buah pertama itu diambil lalu dibawa ke sinagog atau ke rumah Tuhan dan bersyukur. Buah pertama ya. Nah, demikian juga anak sulung di Israel itu kan milik Tuhan. Maka ada hak kesulungan. Itu sudah pertama itu ya. Ini bukan hari raya. Jadi hasil pertama itu bukan hari raya. Bukan. Itu bisa dilakukan setiap bulan, setiap waktu. Misalnya seorang karyawan ya, dia lulus sarjana kemudian dia baru bekerja di sebuah kantor. Ini orang Yahudi ya. Kemudian gaji pertamanya, nah itu namanya hasil pertama. Sedangkan bedanya dengan buah sulung itu 1 tahun 1 kali dibawa oleh orang Yahudi, dimulai pada tanggal 16 bulan Nisan. Jadi sesudah hari raya Paskah, hari raya pertama, hari raya kedua roti tidak beragi Hamatsa, hari raya ketiga namanya hari raya buah sulung. Nah ini buah sulung nih. Nah ini mereka membawa buah sulung dalam konteks hari raya. Hari raya ketiga namanya hari raya buah sulung. Beda dengan hasil pertama. Hasil pertama itu tiap saat, kapan saja saya tanam buah pertama. Tapi kalau hari raya buah sulung itu harus diberikan mulai pada tanggal 16 bulan pertama, yaitu bulan Nisan. Nah, berapa lama? 7 kali 7 sabat. Itu imamat pasal 23 ya. Artinya selama 49 hari orang Israel membawa persembahan buah sulung dalam konteks Zak, Sameak, Habikurim. Kemudian karena 7 kali 7 sabat itu 49 kali atau 49 hari, maka pada hari ke-50 itu dirayakan sebagai Zak, Zameak, Safuot. Dan pada waktu orang Israel merayakan Safuot, maka 120 murid di kamar loteng Yerusalem, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus karena Roh Kudus dicurahkan. Maka Roh Kudus disebut Safuot atau yang ke-50 atau dalam bahasa Yunani disebut Pentakosta. Waktu saya jelaskan itu baru mereka mengerti. Kemudian pendetanya yang tanya sekarang. Gembalanya yang tanya sekarang. Berarti kami benar, Pastor. Iya benar, ubah istilahnya. Jadi minggu pertama di setiap bulan Januari, di setiap tahun baru adalah persembahan pertama. Bukan buah sulung. Sebab buah sulung itu hari raya. Dan hari raya itu harus dimulai pada tanggal 16 bulan Nisan. Baru mereka mengerti. Oh, jadi tapi kan kami benar, Pastor. Benar. Tapi istilahnya jangan buah sulung. Jangan bagikan amplop persembahan buah sulung di tanggal 4 Januari 2026. Nanti minggu pertama Januari 2027 amplopnya itu persembahan pertama. Nah, itu benar. Jadi kadang memang karena kita hanya mengerti bahasa Indonesia sehingga banyak yang salah ya. Banyak yang salah
mengertikan istilah di dalam kitab suci. Tetapi sahabat, tentu intinya yang pasti tidak salah adalah kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus Kristus satu-satunya yang mati, bangkit, hidup dan naik ke sorga. Dan satu-satunya yang berkata, aku pergi menyediakan tempat bagi kamu. Dan aku datang kembali dan membawa kamu ke tempat di mana aku ada. Katakan amin. Amin. Sahabat, kita rehat. Jam di studio kami menunjukkan pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Oi Tan, lu lagi ngapain? Lu Ju, ngapain aja? Ini gue lagi dengan RPK. Kamu bilang aplikasi RPK punya gue sama lu beda ya Tan? Bukannya pakai aplikasi sahabat RPK? Itu sih aplikasi lama. Lu gak tahu? Kan RPK sekarang ada aplikasi streaming terupdate. Namanya RPK FM. Oh ya? Iya. Terus ada fitur-fitur terbarunya loh. Bisa langsung ke sosial medianya RPK. Ada WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, email dan YouTube. Jadi lebih gampang deh buat berinteraksi sama RPK. Oh, lu baru tahu. Makasih infonya. Jangan lupa juga buat kasih tahu ke rumah, siapa, kakak, adik. Ya, tenang aja. Nanti gue kasih tahu om, tante, kakek, nenek, sama tetangga gue deh sekalian. Udah yuk masuk. Dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. Sahabat RPK, ikuti pesan misi oleh Pastor Hans Jefferson MA. Oleh anugerah kita menjadi percaya dan diselamatkan. Oleh Roh Kudus kita terima karunia-karunia untuk melayani. Karena mujizat dan berkat Tuhan kita memberitakan dan memberi supaya kita diberkati dalam segala kelimpahan. Jadilah saluran berkat buat pembangunan gereja-gereja di pedalaman dan hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala jemaat yang melayani di pulau-pulau terluar, daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Melalui Lembaga Pelayanan Kabar Baik di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1180001122281 atas nama Lembaga Pelayanan Kabar Baik. Untuk informasi misi di 0821 2545 2585. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Balita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. Ya, shalom sahabat RPK yang baru bergabung bersama saya, hamba Kristus Hans Jefferson, di paruh waktu kedua Good News Service di Radio Pelita Kasih. Makin sehat, makin cerdas. Ya, tadi saya katakan bahwa ada banyak gereja yang memberi tema di tahun 2026. Ya, tentu tema di tahun 2026 erat hubungannya dengan visi masing-masing gereja. Itu pasti ya, visi masing-masing gereja. Dan itu baik-baik saja karena semua gereja secara sinode atau juga secara gereja lokal masing-masing punya visi di dalam tahun yang berjalan, dan visi itu dideklarasikan dalam satu tema supaya jemaat bertumbuh secara bersama-sama. Itu betul, itu baik-baik saja. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri mendeklarasikan dirinya. Ya. Jadi kalau kita mendeklarasikan tentang Tuhan, aku punya Tuhan. Amin. Hal yang baik saja. Ada lagunya, aku masih punya Tuhan. Tidak apa-apa. Itu kan kesaksian kita. Ya, saya tidak bicara tentang itu, ya.
Yehova Jireh itu kan deklarasi dari Abraham, ya toh, di atas gunung Tuhan menyediakan Yehova Jireh, ya. Semua nama Tuhan adalah deklarasi dari orang yang punya pengalaman dengan Tuhan, ya. Tetapi yang saya mau bagikan adalah Tuhan mendeklarasikan dirinya, ya. Nanti ada 3 ayat di dalam Wahyu pasal 1 yang kita akan lihat sebagai dasar. Saya mulai dari Tuhan Yesus mendeklarasikan dirinya. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Yesus berfirman, "Aku adalah Alfa dan Omega." Jadi bukan saya yang berkata, "Oh, Tuhan itu Alfa Omega," bukan. Tetapi Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega." Ini bahasa Yunani. Yang awal dan yang akhir, ya. Yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang, penguasa semesta. Nah, deklarasi Tuhan Yesus tentang siapa Dia kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ini luar biasa, ini dahsyat, ini hebat sekali. Jadi, sahabat, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah jaminan dalam kehidupan kita. Ya, adalah betul bahwa deklarasi ini secara personal, karena ini pernyataan kepada seorang rasul yang namanya Yohanes di Pulau Patmos, tempat pembuangan. Tetapi pernyataan ini luar biasa. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Semua kita sudah tahu itu. Dan saya sudah sering mengatakan bahwa di dalam Kristus, Alfa dan Omega itu pasti. Ya, sekali lagi. Di dalam Kristus, Alfa dan Omega, awal dan akhir itu pasti. Artinya apa? Begitu kita Alfa memulai dengan Kristus, itu sama dengan kita telah mencapai garis akhir Omega bersama dengan Kristus. Bukan Alfa lalu nanti jatuh di tengah jalan, nanti gagal di tengah jalan, tidak sampai Omega, tidak begitu. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah Alfa dan Omega," Dia mau berkata kepada kita, kepada orang-orang percaya, bahwa awal itu sama dengan akhirnya. Ketika seseorang memulai bersama dengan Yesus, maka disitulah ada jaminan Omega. Alfa, Omega. Alfa dan Omega itu di satu garis. Di garis memulai itu adalah sama dengan juga garis akhir. Karena memulai di dalam Kristus adalah sama dengan Omega. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini ada penjelasan yang bagus sekali. Yang ada. Nah, ini penting sekali, ya. Dari semua solusi, sekali lagi dengarkan saya baik-baik. Dari semua solusi dalam hidup kita, ini jaminannya. Ya. Yang ada. Jadi yang ada. Wah, ini luar. Bukankah ini nama Tuhan? Aku ada yang aku ada. Ya. Eyeh, esher, eyeh. Aku ada yang aku ada. Atau ego emi. Aku adalah. Ya, itu bahasa Yunani. Jadi, yang ada. Ini luar biasa. Sahabat, pergumulan itu ada. Ya. Sakit penyakit ada. Kita tidak boleh menyangkal itu. Ya. Kegentaran ada.
Walaupun setiap tahun perayaan Natal jangan takut ya. Tapi kadang ketakutan datang tanpa minta izin ya. Jadi semua persoalan itu ada. Kita tidak bisa menyangkal ya. Semua pergumulan, semua masa yang sukar itu ada. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku ada. Amin. Jadi ada persoalan, tapi ada Tuhan Yesus. Artinya solusi tersedia. Ya, ini luar biasa. Nah, aku ada itu lalu ada deskripsinya. Apa deskripsinya? Yang telah ada. Nah, jadi Tuhan Yesus mau berkata begini. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Aku sekarang ada. Tapi aku sekarang yang ada, aku telah ada. Luar biasa ya. Amin, 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 amin. Jadi Yesus berkata, yang ada, aku ada sekarang. Yang aku ada sekarang, aku telah ada. Maka 1 Yohanes 1 ayat 1 berkata, yang dulu ada. Ya, yang dulu ada. Nanti sebentar kita lihat apa yang dimaksudkan dengan yang telah ada. Jadi sahabat jangan berpikir bahwa Tuhan Yesus baru ada 25 Desember 2000 tahun yang lalu, lahir di Migdal Eder ya, di Bethlehem. Bukan. Betul secara manusia, betul itu. Secara nyata datang firman menjadi manusia, itu betul 25 Desember. Ya, kita rayakan baru saja. Tetapi sebagai Sang Ilahi, sebagai Tuhan, ayat ini berkata, yang telah ada. Haleluya. Yang telah ada. Maka dikatakan dia bilang Alfa. Itu ya, dari awal yang telah ada. Luar biasa bukan? Maka kita lihat semua sejarah teman-teman yang pergi ke Israel tidak hanya membaca kitab suci, tetapi melihat bukti sejarah, bukti arkeolog, fakta tak terbantahkan bahwa jejak Tuhan Yesus Kristus telah ada. Kita baca perjanjian lama, dia telah ada. Nah, nanti ada penjelasannya. Dan yang akan datang. Ini luar biasa. Jadi yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang. Itu Tuhan kita. Itu Yesus Kristus. Jadi yang ada sekarang, itu telah ada, dan yang akan datang. Pertanyaannya, apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Apa yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Dia yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang. Nah, ini kalimat terakhir yang akan powerful kalau sahabat RPK menangkap kebenaran ini. Jadi, yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang, penguasa semesta. Haleluya. Jesus Christ is the King of universe. Raja semesta alam. Apa sih yang kita mau takutkan di bumi yang kita pijak ini? Yesus Kristus bukan hanya the King of Heaven, itu benar. The King of Heaven itu benar. Semua makhluk kekal di surga menyembah dia. Serafim menyembah dia dengan berteriak, Holy, Holy, Holy is the Lord. Itu kepada Tuhan Yesus. 24 tua-tua di surga
melemparkan mahkotanya di bawah kakinya dan sujud menyembah. Itu benar, itu dia di sorga. Tetapi dia tidak hanya di sorga. Ayat ini berkata, dia adalah penguasa semesta. Dia adalah pencipta alam semesta dan penguasa alam semesta. Kita yang ada di bumi ini, jangan takut. Tuhan Yesus bukan hanya raja di sorga, tetapi raja dan penguasa alam semesta. Yang percaya katakan amin. Amin. Sahabat, kita rehat. Sahabat RPK, ikuti pesan misi oleh Pastor Hans Jefferson MA. Oleh anugerah kita menjadi percaya dan diselamatkan. Oleh Roh Kudus kita terima karunia-karunia untuk melayani. Karena mujizat dan berkat Tuhan kita memberitakan dan memberi supaya kita diberkati dalam segala kelimpahan. Jadilah saluran berkat buat pembangunan gereja-gereja di pedalaman dan hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala jemaat yang melayani di pulau-pulau terluar, daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Melalui Lembaga Pelayanan Kabar Baik di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1180001122281 atas nama Lembaga Pelayanan Kabar Baik. Untuk informasi misi di 0821 2545 2585. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Ya, sahabat RPK dan semua believer in Christ, masih bersama saya, hamba Kristus Hans Jefferson, di Good News Service Radio Pelita Kasih, makin sehat, makin cerdas. Itu Tuhan mendeklarasikan namanya, Wahyu 1 ayat yang ke-8. Deklarasi yang kedua sama, tetapi impact-nya berbeda. Deklarasi pertama adalah Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang, penguasa alam semesta. Jadi deklarasi pertama, nama Yesus Alfa dan Omega adalah Yesus Kristus, penguasa alam semesta. Ya, itu pegang itu. Jadi pertama adalah alam semesta. Karena dia ada, yang telah ada, dan yang akan datang. Deklarasi yang kedua sama, yaitu Wahyu 1 ayat yang ke-11. Tadi ayat 8, sekarang ayat 11. Jadi Yesus menyatakan diri kepada Yohanes Pembaptis yang berkata, yang mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ini deklarasi yang kedua. Apa yang kau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkan kepada jemaat di Asia, yaitu Efesus, gereja Efesus, ini di wilayah Turki semuanya, Smyrna, Pergamus 3, Tiatira 4, kemudian Sardis 5, Philadelphia 6, dan Laodikia 7. Nah, jadi pernyataan deklarasi nama Yesus, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang, penguasa alam semesta. Maka yang kedua ini adalah tidak umum. Tetapi dia memberitahu kepada Yohanes, aku Alfa dan Omega, khusus untuk gereja. Dengarkan baik. Yang pertama, aku Alfa Omega untuk universe, alam semesta. Yang kedua pernyataannya, aku yang Alfa dan Omega, akulah yang awal dan yang akhir,
Tulis dalam kitab itu. Kirim kepada 7 gereja. Luar biasa. Ini pesan yang tidak lagi bersifat umum, tetapi kepada gereja. Luar biasa ya. Jadi akulah Alfa Omega, pesan pertama universe. Tapi pesan kedua, aku Alfa Omega yang awal dan akhir, khusus untuk gereja. Maka wow, itu luar biasa. Ya, lihat bagaimana hati Tuhan Yesus kepada gereja-gereja ini, termasuk gereja mula-mula gelombang kedua. Karena gereja mula-mula gelombang pertama itu di Kisah Para Rasul itu di Yerusalem. Dan ini sudah gereja di luar Yerusalem. Selain pusat Kristen yang ada di wilayah di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, yaitu di Antioquia murid-murid disebut Kristen. Ini sudah bukan orang Yahudi lagi, tetapi orang Yunani. Makanya disebut Kristen, Kristianoi, orang-orang penganut jalan ya, yang mengikut Kristus ya. Itu sudah di luar Yerusalem. Nah, ini 7 gereja yang sampai sekarang masih ada. Saya sudah beberapa kali ke sana, ke semua gereja, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Efesus, dan juga ke Laodikia. Ini di wilayah Turki. Nah, jadi ini khusus gereja di luar Yahudi ya. Gereja bangsa-bangsa yang istilah orang Yahudi menyebutnya Goyim atau Gentiles. Yesus berkata, aku Alfa dan Omega, aku yang awal dan akhir. Makanya gereja yang dimulai dari Yerusalem, yang dimulai dari khotbah Petrus yang pertama, 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Dia khotbah lagi, 5.000 orang Yahudi bertobat dan dibaptis. Dia khotbah lagi yang ketiga, dan tidak lagi terhitung banyaknya orang Yahudi yang menjadi percaya. Wow, ini luar biasa. Nah, itu namanya gereja mula-mula di Yerusalem. Tetapi sesudah itu gereja keluar dari Yerusalem dan ada di Alexandria, ada di Libanon, ada di Jordan, ada di Mesir, Kristen Koptik, kemudian masuk ke Eropa ya, di Italia, di Roma, kemudian negara Balkan, kemudian Eropa Timur, Eropa Barat. Kristen itu luar biasa, bahkan sampai Afrika dan India, luar biasa ya. Nah, sahabat, kepada gereja-gereja di luar Israel, dia tetap mengatakan hal yang sama. Akulah yang awal dan yang akhir. Ini jaminan bagi gereja. Artinya apa? Lihat, dari gereja mula-mula di Yerusalem sampai hari ini, gereja tetap ada. Ya, gereja tetap ada. Haleluya. Luar biasa. Karena ini, akulah yang awal dan yang akhir. Yang menjamin gereja tetap ada adalah nama ini. Nama di atas segala nama. Ya. Jadi pusat pemberitaan gereja harus pada nama Yesus yang adalah yang awal dan yang akhir. Ini luar biasa. Sahabat, tetap bergereja ya, karena ini benar-benar ditujukan kepada gereja ya, kepada gereja. Ikatkan diri sahabat kepada satu gereja lokal, kepada satu jemaat lokal ya, karena kitab suci berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuliskan kepada jemaat-jemaatku. Jemaat adalah milik Tuhan Yesus. Dan kitab suci berkata, Yesus adalah kepala dari gereja, yaitu jemaat. Maka kita harus berjemaat. Karena ketika kita berjemaat,
maka komunitas itu, persekutuan itu powerful, penuh kuasa karena Kristus sebagai kepala dari gereja. Oh, luar biasa. Maka kita melihat gereja mengalami banyak kesulitan di seluruh dunia sepanjang sejarah. Tapi gereja terus mengekspansi bangsa-bangsa dengan kabar baik, dengan Injil kerajaan. Karena memang Injil kerajaan harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi untuk bangsa-bangsa diselamatkan. Itu yang deklarasi yang kedua. Deklarasi yang ketiga adalah masih pasal yang sama, Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihatnya, aku jatuh pada kakinya seperti orang mati. Dan ini belum pernah terjadi. Adalah betul Rasul Yohanes itu dekat kepada Tuhan Yesus. Maka dia menulis Injil Yohanes itu, hukum yang tertinggi adalah kasih. Dia menulis Injil Yohanes itu bahwa Yesus Kristus adalah sama dengan firman itu. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan sendiri, dan firman itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, artinya firman menjadi manusia Yesus Kristus, dan Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu Injil Yohanes. Dia begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Dia menyebut dirinya murid yang dikasihi. Tetapi dia belum pernah mengalami pengalaman ini. Pengalaman di sini dikatakan begini. Dan ketika aku melihatnya, lalu ia meletakkan tangan, lalu dia jatuh di bawah kaki seperti orang mati. Lalu ia meletakkan tangan kanannya ke atasku dan berkata, jangan takut. Akulah yang pertama dan akhir. Aku hidup. Aku pernah mati. Dan lihat, aku hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku memegang kunci kerajaan maut dan kematian. Sahabat-sahabat RPK, jadi pertama pernyataan akulah Alfa dan Omega secara universal, dia penguasa alam semesta. Yang kedua dia menyatakan aku Alfa dan Omega kepada gereja, kepada jemaatnya. Yang ketiga dia berkata akulah Alfa dan Omega kepada pribadi Rasul Yohanes. Dia jatuh seperti orang mati. Dan ini pengalaman satu-satunya dialami oleh Rasul Yohanes. Yesus sudah mati dan bangkit dan naik ke surga, tetapi menyatakan dirinya di Pulau Patmos. Percayalah, yang mati dan bangkit itu yang menjamin hidup kita. Jalani 2026 dengan Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang mati dan bangkit dan hidup kembali, dan dia yang berkuasa di sorga dan di bumi. Katakan amin. Amin. Terima kasih buat kebersamaan sahabat RPK, dan terima kasih buat semua taburan di ladang misi melalui lembaga Pelayanan Kabar Baik. Bapa di surga, berkati semua sahabat RPK. Bersukacita masuk dan menjalani 2026. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Berkati setiap keluarga, berkati semua tangan yang menabur di ladang misi melalui lembaga Kabar Baik di Bank Mandiri. Dan blessing Tuhan atas gereja di Indonesia, shalom atas bangsa kami, dan kami adalah milik Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima sekali berkat terbaik dari Bapa di surga, keselamatan dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus tinggal dalam hati setiap orang percaya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih sahabat RPK, saya Hans Jefferson, pamit, shalom. RPK, ikuti pesan misi oleh Pastor Hans Jefferson MA. Oleh anugerah kita menjadi percaya dan diselamatkan, oleh Roh Kudus kita terima karunia-karunia untuk melayani. Karena mujizat dan berkat Tuhan, kita memberitakan dan memberi supaya kita diberkati dalam segala kelimpahan. Jadilah saluran berkat buat pembangunan gereja-gereja di pedalaman dan hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala jemaat yang melayani di pulau-pulau terluar, daerah-daerah terpencil dan tertinggal.
melalui Lembaga Pelayanan Kabar Baik di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1180011222281 atas nama Lembaga Pelayanan Kabar Baik. Untuk informasi misi di 0821 2545 2585. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.